Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa IGTV dari akun JP3M Nusantara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa menjumpai pemirsa IGTV dalam acara program terbaru, konten terbaru dari akun Instagram JP3M Nusantara, yaitu adalah kajian dari IGTV. Kebetulan pada hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Nyai Hajah Nelly Umi Halimah dari Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Nah, langsung saja kita sapa beliau. Ya, Assalamualaikum Bu Nyai. Ya, waalaikumsalam, Dek Nelly. Ya. Baik Ibu, terima kasih sekali di tengah-tengah kesibukannya masih mau menyempatkan waktu untuk mengisi, hadir di tengah-tengah kami, mengisi kajian tentang tafsir hari ini. Terima kasih Ibu, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat. Baik pemirsa IGTV JP3M Nusantara, pada kesempatan kali ini kajian tafsir akan membahas tentang urgensi breastfeeding dalam tinjauan kitab tafsir ayat ahkam oleh Muhammad Ali Al-Sobuni. Oke, Ibu Nyai, langsung saja mungkin nanti akan menyampaikan materi ini. Sebelumnya saya bertanya Ibu, mengapa Ibu memilih tema ini untuk kajian kali ini? Silakan dijawab Ibu. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, hamdan wa salatan ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk mengkaji surat ini, yaitu Al-Baqarah ayat 233. Mungkin saya bacakan dulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Wa 'alal warithi mithlu dhalik. Fa in arada fiswalan 'an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alayhima. Wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha 'alaykum idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu anallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya adalah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, bahwa dan para ibu itu menyusukan anaknya 2 tahun sempurna. Liman arada ayyatim marradha'ah, bagi orang yang menginginkan untuk menyempurnakan susuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kepada seorang ayah itu wajib memberikan rezeki kepada para ibu itu tadi, dan juga memberikan baju-baju atau pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidak ditaklif atau tidak dibebani suatu jiwa kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi, dan janganlah seorang ibu itu menderita karena sebab anaknya, dan jangan juga seorang ayah itu menderita sebab anaknya. Wa 'alal warithi mithlu dzalik, dan begitu juga kepada ahli warisnya berkewajiban tetap untuk perawatan anak tersebut. Fa in arada fiswalan 'an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima, dan apabila keduanya atau bapak ibunya itu menghendaki untuk menyapih antara minhuma, dengan kerelaan keduanya, wa tasyawurin, dan sudah terjadi permusyawaratan, fala junaha 'alaihima, maka itu tidak dosa bagi ayah dan ibunya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, dan apabila kamu atau ayah itu ingin untuk mencarikan ibu untuk menyusui
anakmu, fala junaha alaikum, maka kamu tidak berdosa. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kamu juga menyerahkan apa yang menjadi harus kamu kasihkan, yaitu berupa upah, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf atau dengan baik. Wattaqullah wa'alamu annallaha bima ta'maluna basir, dan bertakwalah kamu pada Allah, dan ketahuilah kamu semua bahwa Allah itu dengan apa yang kamu lakukan itu maha mengetahui. Ini ayat Al-Baqarah surat 230 ayat 233 gitu Den Elin. Dalam ayat ini banyak berisi tentang menunjukkan hal-hal tentang perempuan, kemudian anak, kemudian keluarga, bahkan selanjutnya generasi selanjutnya yang bisa menumbuhkan peradaban yang bagus. Sebagaimana kita tahu bahwa yang nomor satu, bahwa An-Nisa adalah aimadul bilad, perempuan itu adalah tiang negara. Idza salahat salatul bilad wa idza fasadat fasadatul bilad. Kalau perempuannya bagus, maka negaranya akan menjadi bagus. Begitu juga sebaliknya, kalau perempuannya jelek, maka akan rusak itu negaranya. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan tentang breastfeeding, yang itu sangat bermanfaat bagi anak untuk menumbuhkan anak yang sehat, yang kuat, yang punya karakter yang bagus. Maka itu sangat berguna untuk membuat generasi yang unggul, karena gizi dari ASI itu sangat luar biasa. Ini sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan khawatirlah dan takutlah alladzina law taraku min khalfihim, seandainya ada suatu ada orang-orang yang meninggalkan min khalfihim, dari belakang mereka, dzurriyyatan dhi'afan, keturunan yang lemah, khafu alaihim, yang menjadi khawatir, falyattaqullah, maka bertakwalah pada Allah, wal yaqulu, dan berkata-katalah qawlan sadida, dengan bahasa yang bagus. Jadi ini ada dalam Al-Quran dianjurkan kita semua untuk memperhatikan generasi-generasi setelah kita, harus membuat generasi yang bagus, generasi yang sehat, generasi yang kuat. Itu anjuran dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya juga dalam ayat ini itu menumbuhkan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang tentunya itu menjadi salah satu dari tujuan keluarga, ya. Jadi saya kira sangat penting sekali dibahas untuk ayat ini. Itu Dek Nelin. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Kemudian menurut ayat yang sudah disampaikan, sudah dibacakan oleh Ibu tadi, dalam ayat ini redaksi atau kalimat Ibu itu menggunakan kalimat al-walidat, ya Bunyi, ya, bukan menggunakan pilihan kata al-ummahat. Nah, kira-kira mengapa redaksi atau lafadz yang dipilih adalah al-walidat, bukan menggunakan ummahat? Begitu ya. Ya, betul. Di sini dalam tahlil lafzinya disebutkan memang kalau pertama al-walidah itu jam'ut ta, ya, jamak walidah bita, jadi merupakan bentuk jamak dari walidah, ya, dengan kata-kata taknya, sedangkan walid adalah al-ab, sedangkan kalau walid itu bapak. Kenapa disebut tidak al-ummahat tapi al-walidat? Itu saya temukan dalam tafsir al-Misbah karya Profesor Quraish Shihab. Itu beliau mengatakan bahwa kalau al-ummahat itu ibu kandung, sedangkan kalau al-walidat adalah ibu yang melahirkan tapi belum tentu itu ibu kandung, ya. Ini apa? Ini menunjukkan bahwa ASI atau air susu ibu itu mempunyai keunggulan dibanding dengan air susu lainnya. Begitu. Iya. Oke, ya. Kemudian kalau makna globalnya sendiri dari ayat tersebut di atas apa ya Bunyi, bagaimana?
Ya, silakan dijelaskan. Ya, jadi kita baca dalam kitab Tafsir Ayat Ahkam karya Muhammad Ali As-Swabuni disebutkan Amarallahu ta'ala al-walidat. Jadi Allah itu memerintahkan kepada para ibu bi'irdai auladihinna, dengan menyusukan anak-anaknya muddata sanatain, selama 2 tahun, kamilatain, secara sempurna. Idza sya'al walidan, apabila kedua orang tuanya itu menghendaki untuk itmamar radha'ah, untuk menyempurnakan persusuan. Wa anna 'alal walidi, dan sungguhnya kepada ayah atau al-walid kifayatul murdi allati taqumu bi irda'i walidihi, dia harus mencukupi kebutuhan dari ibu yang menyusuinya itu, menyusui anaknya, agar ibunya itu bisa melakukan kewajibannya dalam menyusukan anaknya. Wal infaqu 'alaiha litaquma bi khidmati haqqal qiyam, dan juga harus memberikan nafkah sehingga ibunya bisa melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Wa ayakuna dzalikal infaq bihasbil ma'ruf wal qudrah wat taqah li'anna Allah la yukallifu nafsan illa usaha. Dan kewajiban itu, kewajiban menafkahi itu adalah dengan cara yang ma'ruf wal qudrah, dan sesuai dengan kemampuan dari ayah, li'anna Allah la yukallifu nafsan illa usaha, karena Allah itu tidak memberikan suatu kewajiban, memberikan taklif pada suatu jiwa kecuali kalau sesuai dengan kemampuannya. Tsumma hadzara ta'ala kullam minal walidan ayadarra ahaduhuma al-akhar. Kemudian Allah Ta'ala itu menghadzara, jadi melarang ya, untuk kedua, dengan sangat kepada kedua orang tuanya, ayyudarra ahaduhuma, apabila mereka saling memadarati al-akhar kepada yang lain, bisa babil walad, karena sebab walad. Jadi jangan sampai seorang bapak atau seorang ibu itu saling memadarati kepada satu lainnya karena sebab anak itu. Jadi begini, Denali, bahwa ayat ini yaitu surat Al-Baqarah 233 itu punya munasabah dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat sebelumnya yaitu tentang wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, yaitu tentang perceraian. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Di sini kita melihat bahwa betapa Allah itu sangat memperhatikan kepada anak, kepada tentang tumbuh kembang anak, tentang perawatan anak. Karena apa? Dalam kasus pertama, anak itu tumbuh dalam keluarga yang masih bersatu, yang masih dia pun ibu dianjurkan sekali untuk menyusui. Yang kedua, dalam keadaan naudzubillah bercerai pun tetap ibu itu dianjurkan sekali untuk menyusui. Dan begitu juga ayahnya harus memperhatikan. Kemudian bahkan selanjutnya ada di sini wa alal warithi mithlu dzalik. Bahkan dalam keadaan orang tuanya anak itu meninggal, itu tetap waris wajib memperhatikan kepada anak itu. Jadi luar biasa Allah sangat menjaga pada anak. Dalam keadaan apapun anak tidak boleh terlantar, anak harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Begitu. Kemudian juga di sini ada summa bayyana ta'ala
annal walidan idza arada fitama waladihima ba'da tashawur wa taradi qabla tamamil haulain fala ithma wala haraja idza ra'yal istighna tifl an labani ummihi bil ghada. Kemudian Allah Ta'ala itu menerangkan bahwa kedua orang tuanya apabila menghendaki untuk mensapih anaknya setelah bermusyawarah, kemudian mereka itu saling ridho, itu kalau seandainya sebelum 2 tahun itu mau disapih maka tidak apa-apa. Idza ra'yal al-istighna utifl al-labani ummihi bil ghada, apabila dilihat bahwa anaknya itu sudah cukup untuk minum ASI dan anaknya sudah bisa beralih kepada makanan yang lain. Fa inna hadzat tahdid, karena sungguhnya pembatasan ini adalah huwa limaslahati tifl, yaitu sungguhnya untuk kemaslahatan anak itu sendiri, wa daf'i dzarari anhu, dan menolak kemadharatan. Begitu juga kalau terjadi anaknya mau disusukan, kalau yang tadi dikatakan sebelum 2 tahun boleh, atau 2 tahun itu adalah kamilain yang sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran. Bahkan kalau terjadi misalnya, wah saking sayangnya sama anaknya, kita lebih baik gimana? Wah, karena saking sayangnya gimana kita kalau menyusukannya lebih aja gimana Bu? Ditanya, ya wis nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu malah anaknya akan lebih bagus lagi karena nutrisinya akan ditambah lagi. Begitu juga karena permusyawaratan keduanya itu boleh-boleh saja. Oh ya, begitu juga untuk dalam ayat ini juga disebutkan tentang wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Setelah ibunya itu menyusui dengan baik, dengan penuh kasih sayang, maka ayahnya juga wajib menafkahi dengan secara sebaik-baiknya. Bil ma'ruf itu dikatakan di sini bil wajhil al muta'arif al mustahsin syara'an alladzi amarakum biddin, yaitu dengan cara yang baik, cara syara yang telah diperintahkan oleh agama, ataupun cara adat itu sudah bagus, itu sudah cukup seperti itu. Nah, jadi di sini terlihat sekali betapa agama Islam itu sangat menjaga kepada masing-masing ya. Ibunya juga dijaga biar dia bisa melaksanakan breastfeeding dengan bagus, dengan tenang, dengan nyaman. Ayahnya juga mempersiapkan dengan bagus, ibunya dikasih gizi yang bagus, dikasih kasih sayang, kemudian diberikan kiswatuhun, baju-baju yang bagus sehingga ibunya juga nyaman. Nah, semuanya ini akan menjadi satu, menjadi bagus sekali, sehingga dalam menunaikan kewajibannya dia akan berjalan dengan bagus dan anaknya akan menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang unggul dan penuh kasih sayang. Begitu Dek Nelil? Oh, iya. Ya, terima kasih ya. Jadi sangat banyak yang terkandung di sini ya, betapa digambarkan Allah itu sangat menjaga hak-hak anak-anak, keluarga, terutama anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Subhanallah, berarti sangat agung, sangat baik segala yang diberikan oleh Allah, segala yang dicurahkan itu sampai hal-hal detail, sampai menyusui hak-hak anak, hak-hak keluarga itu sangat diperhatikan oleh Allah ya, begitu ya Ibu Nyai. Kemudian selanjutnya itu tadi kan tentang makna global ya. Kemudian jika makna yang tersirat mungkin yang terkandung dalam ayat itu sendiri bagaimana? Oh ya. Untuk makna-makna yang tersirat dari ayat ini surat Al-Baqarah 233 adalah lataiful ula, atau makna tersirat yang pertama diantaranya waradal amru bisighatil khabar. Jadi perintah itu turun dengan bentuk kalam khabari lil mubalaghati ay liyardi'na, karena untuk menyangatkan ya, ay liyardi'na, maksudnya adalah supaya para perempuan itu pada mau menyusui. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat di sini dengan bahwa
wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidatu yurdi'na itu adalah kalam khabari, karena wal walidatu itu mubtada, yurdi'na itu khabar, jadi kalam khabari. Sedangkan kalam khabari itu adalah bimaknal amri, jadi punya punya arti al-amr. Bahkan banyak yang al-amr itu adalah menunjukkan al-wujub, sehingga dalam ayat ini banyak mufasir yang menyatakan menyusui anaknya itu hukumnya wajib. Itu banyak ya. Ada dari kitab Al-Jawahir, kemudian ada juga Madhab Malik dan sebagainya, itu wajib, walaupun juga dalam jumhurul ulama mengatakan itu hukumnya sunnah ya. Tapi bagaimanapun juga kita melihat kita lepas dari pertentangan wajib apa tidak wajib dan sebagainya, tapi kita melihat tentang kemaslahatan yang dicapai oleh anak itu sendiri maupun ibunya maupun keluarganya. Jadi saya kira bahwa breastfeeding adalah suatu hal yang sangat luar biasa, bisa dilakukan oleh sebuah keluarga untuk membuat keluarga yang bagus, yang sehat, yang unggul. Begitu ya, Dinarnya. Kemudian selanjutnya latifah yang kedua, yaitu al-audul an qalihi wa alal walidi ila qalihi wa alal mauludi lahu, dalam surat Al-Baqarah 233, yaitu jadi ada berpalingnya kata dari walid menjadi kata al-mauludu lahu. Di situ disebutkan wa alal mauludi lahu. Kenapa tidak langsung al-abu atau al-walid gitu ya, dalam bahasa Arabnya kan mungkin lebih mudah, lebih sederhana. Tapi kenapa di situ wa alal mauludi? Karena itu apa? Fihi latifah, karena di situ ada makna yang tersirat, yaitu bahwa al-aulad yattabi'un al-ab, bahwa sungguhnya anak itu mengikuti kepada nasab bapaknya, wa yaltahiquna binasabin dunal ummi, dan mengikuti nasabnya bapaknya bukan ibunya. Maka kita namanya siapa, bin-nya itu kepada ayahnya bukan kepada ibunya. Itu makanya itu ada al-mauludu lahu ya, katanya yang dilahirkan lahu kepadanya, seakan-akan itu. Jadi itu merupakan nasabnya itu kembalinya kepada al-ab, kepada bapak. Maka fal mujibu al-muqtadalil infaq alal ummahat wal murdiat qanul auladi lahum fa alaihim tajibu an-nafaqah. Maka suatu hal yang mewajibkan hal itu adalah membuat dia harus menafkahi kepada ibu-ibunya ya, atau yang menyusuinya, sebab anaknya itu sebenarnya dinisbatkan kepada bapak, maka dia wajib untuk memberikan nafkah. Jadi itu ada makna tersirat di situ. Maka langsung ayah itu wajib menafkahi kepada ayah dan kepada ibunya. Dan juga ada latifah di sini, yaitu karena tadi ada perimbangan, ibunya menyusukan dengan baik, dengan penuh kasih sayang, kemudian ayah berkewajiban untuk menafkahi dengan cara yang ma'ruf ya, sehingga membuat ketenangan keduanya, keluarganya juga tenang, anaknya sehat. Nah, ini ada latifah bahwa memang untuk sebuah perkawinan yang ideal itu adalah memang harus didasarkan pada kesiapan dari keduanya, diantaranya juga kesiapan mental, juga kesiapan finansial. Karena tidak mungkin kan kalau bapaknya harus menafkahi, tapi mohon maaf karena mungkin ada yang pernikahan dini belum bisa, mohon maaf, belum punya penghasilan dan belum bisa menafkahi, maka ayat ini tidak bisa dilaksanakan dengan bagus. Jadi menurut saya itu adalah satu hal yang paling tersirat, bahwa untuk sebuah perkawinan yang ideal itu memang dibutuhkan, karena perkawinan itu butuh bulughah ya, butuh biaya, maka
sebaiknya juga dipersiapkan semuanya dengan baik, bahkan termasuk dari segi finansial, sehingga ayah bisa menafkahi ibunya dengan baik. Mungkin dalam keadaan modern ini, andai pun kok naudzubillah terjadi, tapi gimana? Nah, itulah kita dituntut sebagai perempuan, ya, kita harus punya kemandirian finansial. Nah, sehingga walaupun dalam keadaan bagaimanapun kita tetap enjoy, ya, kita tetap bisa melaksanakan kewajiban, kita tidak harus berpikir yang hal-hal yang tidak perlu, karena semuanya sudah everything run well, semuanya sudah berjalan dengan bagus, begitu ya. Baik, ya. Ya, gitu Jenang. Iya, menarik sekali ya punya ya. Jadi sampai sedetail itu loh, bahkan ada ini menurut saya ini sangat menarik. Jadi ditemukan atau diambil kesimpulan bahwa pernikahan ideal itu saat sudah siap secara fisik maupun finansial ya punya ya. Dan sebagai perempuan juga semacam itu ya Bang. sebagai perempuan juga saya setuju nih dengan makalahnya itu, sebagai perempuan itu kita harus mandiri, punya kemandirian finansial ya. Jadi perempuan pun juga harus berdaya gitu. Nah, terima kasih. Kemudian yang terakhir nih sebelum kita tutup, hikmah tasri dari ayat ini, silakan ya. Ya. Jadi mungkin kita bisa, untuk yang terakhir adalah hikmah tasyri', yaitu hikmah disyariatkan ayat ini. Saya bacakan, hatta Allah ta'ala al-ummahat ala irda'il abna. Jadi Allah itu menyuruh dengan sangat gitu ya, untuk para ibu itu agar menyusukan anaknya. Wa haddada muddatar radha'i bi'amaini kamilaini, dan membatasi persusuan itu dengan 2 tahun sempurna. Di anna hadhil muddah yastaghni biha at-tiflu an sada ummihi, karena dalam waktu 2 tahun itu dia anggap anak itu sudah cukup dari menyusui ibunya. Wa yabda'u bitaghadda ba'daha an tariqi tanawul at-ta'am wasyarab, dan bisa dimulai untuk dengan makanan-makanan tambahan, yang dengan bisa makan makanan ataupun minum-minuman yang bermacam-macam ya. Walaysa hunaka labanun yu'adilu labnal dan di sana tidak ada air susu lainnya yang membandingi keunggulan dari gizi dari air susu ibu. Fahuwa afdalu ghada bittifaqil atibba, dan itu merupakan makanan yang paling bagus menurut para dokter. Jadi di sini dilihat bahwa air susu ibu itu adalah sangat luar biasa, punya gizi yang tidak bisa ditirukan oleh susu-susu lainnya, susu formula dan sebagainya ya. Ketika awal itu ada yang namanya kolostrum ya, itu mengandung antibodi bagi anak ya. Mungkin ada beberapa susu mahal itu mencoba untuk membasmi, tapi belum bisa menyamai itu ya, belum bisa menyamai. Disinilah pentingnya ketika seorang ibu menyusui anaknya, maka dia sebenarnya sudah memberikan hal yang terbaik pada anaknya, yaitu memberikan gizi pada golden age ya, masa keemasan anaknya ya, 1-3 tahun. Itu bisa memberikan yang terbaik pada masa itu. Pertumbuhan otak sama badannya itu pada anak itu sangat luar biasa, sehingga kalau diberikan gizi yang sempurna semacam itu, maka anak akan menjadikan awal-awal kehidupannya menjadi lebih mudah untuk meneruskan seterusnya. Begitu. Kemudian wal ummu hina tarda'u waladaha la tarda'uhu al-labanan fahasbu. Dan sesungguhnya ibu ketika menyusukan anaknya itu sebenarnya tidak hanya menyusukan ASI saja sebenarnya. Apa? Bal tarda'uhu al-atfa war rahmata wal hanan.
Akan tapi dia itu sebenarnya menunjukkan rasa kelembutan, kasih sayang, dan juga apa, rasa respect ya kepada anaknya. Fa yang sya'u majbulan 'ala rahmah, maka anaknya yang dia susukan akan tumbuh menjadi punya rasa juga kasih sayang. Muhibban lil khairi, bisa mencintai pada orang lain. Walal aksi, dan begitu juga sebaliknya. Hala ulaika alladzina yahrimuna 'atfa wa hanana ummahatihim, bagi yang mereka terhalang kepada kelembutan dan kasih sayang dari ibunya tadi, yakuna mu'aqqidin, maka akan menjadi pribadi-pribadi yang terbelenggu. Wa tafta'alu fi nufusihim nawazil qaswati wasyarri wal iqdam, dan mereka akan tumbuh menjadi karakter yang keras, kemudian jelek, dan juga pendendam ya. Naudzubillah min dzalik. Ini jadi sangat luar biasa. Waqad fatana ulama utarbiyah wa tadhib fil umam ila raqiyah di hadzal amr, dan sungguhnya sudah melaksanakan penelitian ini para ahli pendidikan, ahli tarbiyah pada ibu-ibu yang sebelumnya. Jadi kita disebutkan dalam kata ini bahwa ibu itu selain memberikan air minum yang bergizi, makanan yang paling sempurna untuknya, sebenarnya bukan hanya itu saja, tapi dia sudah menularkan karakter yang bagus kepada anaknya, karena ibunya memberikan ASI dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta kasih, maka anak yang dia susukan juga akan tumbuh menjadi orang yang bisa kenal tentang kasih sayang, dia bisa mencintai orang lain, kemudian juga dia akan menjadi pribadi-pribadi yang handal. Maka itulah saya katakan dengan breastfeeding ini adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan generasi-generasi yang unggul, karena secara fisik, secara mental dan sebagainya dia akan menjadi pribadi yang unggul. Kemudian mungkin perlu di sini ada satu hal yang agak menarik menurut saya itu. Jadi ada penelitian dari para ahli pendidikan dan tarbiyah itu, hatta kana nisaul qiyasirah yardi'na auladahunna bi anfusihin, sehingga para wanita-wanita kaisar atau kerajaan-kerajaan dulu itu mereka menyusukan anaknya sendiri, wala yardina taslimuhum ilal maradi, dan tidak menyerahkan kepada ibu-ibu susuan. Mungkin jadi istri-istri para raja itu dia tidak akan banyak yang menyusui sendiri, tidak menyerahkan kepada, karena mungkin sudah pilihan-pilihan tentunya. Istri-istri raja itu istri-istri pilihan, jadi mungkin dieman-eman, jangan sampai nanti keturunannya tidak bisa tidak terjamin, maka dia kebanyakan menyusuinya tidak diserahkan pada ibu-ibu susulannya. Dan mungkin perlu juga saya bacakan tentang hasil penelitian dari para ahli medis, yaitu tentang manfaat ASI sebenarnya tidak hanya untuk ibunya saja, akan tapi juga untuk bukan hanya untuk anaknya saja, tetapi juga untuk ibunya. Di antaranya adalah bahwa untuk ibunya, seandainya dia menyusukan anaknya, maka dia akan mengalami penurunan risiko terhadap penyakit kanker payudara dan kanker ovarium. Kemudian ini bahkan American Academy of Pediatrics itu merekomendasikan agar bayi diberi ASI eksklusif sampai 6 bulan, kemudian setelah ASI ditambah makanan lainnya. Itu manfaat jadi dari ibunya semacam itu ya, karena di sisi lain juga bagi ibu yang menyusui itu akan terhindar dari obesitas. Jadi iya, jadi biasa kalau untuk ibu-ibu hamil mungkin akan terjadi penambahan berat badan ya. Nah, itu kalau dia bukan menyusui lagi, maka dia akan bisa menjadi langsing lagi.
Kemudian juga organ-organ itu akan kembali organ dalam itu akan bisa menjadi lebih bagus kalau untuk yang ibu menyusui. Begitu, jadi manfaatnya tidak hanya kepada anaknya saja menjadi anak-anak yang unggul, yang sehat secara fisik, secara mental, akan tapi juga ibunya merasakan kemanfaatan, ibunya juga merasakan kemanfaatan. Ini untuk yang bayinya, untuk bayi yang sejak dini terbiasa menyusu langsung atau direct breastfeeding, itu bisa meningkatkan IQ bayi selain lebih tinggi dibanding bayi yang lain, juga baik untuk perkembangan bayi yang prematur. Direct breastfeeding juga membantu, atau menyusukan secara langsung itu membantu mencegah sindrom kematian bayi mendadak atau sudden infant death syndrome atau SIDS ya. Jadi betapa manfaatnya sungguh luar biasa. Kalau ini kita tidak manfaatkan sebaiknya, kayaknya sangat tidak bijaksana. Kemudian satu lagi yang saya ingat dalam ayat Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi seandainya dalam satu kaum itu, mereka itu kalau bisa amanu, mereka itu kalau iman, wattaqau, dan bertakwa itu kan, iman itu percaya pada Allah, dan bertakwa itu kan melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangan. Maka la fatahna 'alaihim barakatin minas sama', maka akan dibukakan berkah dari langit ya. Jadi termasuk firman-firman Allah ini yang ada dalam Al-Quranul Karim, kita usahakan untuk kita amalkan, itu akan la fatahna 'alaihim barakatin minas sama', itu akan membuka berkah yang sangat banyak di langit. Mungkin kita tidak bisa membaca satu persatu berkahnya apa, tapi Gusti Allah sudah menjanjikan kayak gitu. Tapi walakin kadzabu, tapi kebanyakan mereka itu mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka siap-siaplah kamu akan disiksa bima kanu yaksibun, karena yang telah kamu melakukan itu. Jadi naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita terjadi semacam itu. Begitu, Jeneli. Oke. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak sekali yang Ibu sampaikan, hikmah yang bisa kita petik, kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita amalkan dari awal bersamaan kita. Ibu, terima kasih banyak Nyai dari sudah menjelaskan, memberikan pencerahan-pencerahan pada kami dari awal tadi tentang urgensi breastfeeding dalam tinjauan kitab Tafsir Ahkam oleh Muhammad Ali Asrabuni. Terima kasih banyak ya Bu Nyai. Iya, sama-sama Dinalil ya. Terima kasih juga. Semoga apa yang Ibu Nyai sampaikan tadi bisa memberikan keberkahan, hikmah, kemudian pelajaran-pelajaran yang akan bisa kita amalkan bersama. Nah, baik pemirsa IGTV JP3M Nusantara, demikian kebersamaan kita pada episode kali ini dalam kajian tafsir. Jangan lupa untuk terus mengikuti atau follow Instagram JP3M Nusantara untuk video-video lainnya, untuk pengajian-pengajian atau kajian-kajian lainnya. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Kita akan bertemu di episode yang lainnya. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nyai Hajah Neli Halimah dari Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Pemirsa, saya mewakili seluruh tim yang bertugas, saya Nilil Mughfirah, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan kita ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.